Setelah Wang Ling mendapatkan warisan pengetahuan semasa hidup Dewa Kuno Tusi, dia juga berhasil merekonstruksi ulang tubuh aslinya. Kemudian Wang Ling keluar dari tanah Dewa Kuno melalui celah ruang khusus. Di tempat lain di Laut Setan, seorang selir cantik lari ketakutan dikejar-kejar oleh seorang pria di tingkat formasi inti, hingga akhirnya sampai di tempat kehancuran bintang. Wanita itu bernama Yun Fei, dan yang mengejarnya adalah Qian Kun dari Sakte Istana Setan Racun. Alasan kenapa Yun Fei diburu adalah dia mencuri batu giok berisikan resep ramuan Sakte Istana Setan Racun yang didirikan oleh Meng Taozi. Pada saat ini, Yun Fei berkata pada Qian Kun untuk berhenti dan menjaga jarak. Tangan kanan Yun Fei memegang batu giok. Dengan sedikit kekuatan spiritual, dia bisa menghancurkannya. Dia akan menyerahkan batu giok itu pada Qian Kun dengan syarat membiarkannya pergi. Yun Fei akan menaruh batu giok itu di tanah, tapi Qian Kun harus dalam jarak 304 meter, dan setelah Yun Fei pergi, dia boleh mengambilnya. Jika tidak, Yun Fei akan menghancurkan batu giok itu. Namun Qian Kun tidak mempercayainya dan perlahan mendekat. Yun Fei yang sudah tidak mempunyai pilihan melemparkan batu giok itu dan dengan cepat melarikan diri. Qian Kun langsung mengejar batu giok itu. Begitu didapatkan, dia menganalisisnya, ternyata asli. Setelah itu dia langsung mengejar Yun Fei. Kemudian Qian Kun berhasil menyusul Yun Fei yang saat ini dalam situasi ketakutan. Qian Kun berencana akan membunuhnya setelah bersenang-senang dengan Yun Fei, katanya. Namun di saat itu juga ada sosok keluar dari retakan di cincin bintang kehancuran. Itu benar guys, dia adalah Wang Ling yang segera mengejutkan Yun Fei dan Qian Kun. Qian Kun melihat momentum kemunculan Wang Ling sangat ketakutan dan menduga kekuatannya berada di tingkat jiwa yang baru lahir atau transformasi jiwa. Jadi Qian Kun tidak berani melakukan tindakan apapun dan dia dengan hormat mengatakan, "Junior ini adalah murid generasi kelima Istana Raja Racun." Qian Kun menyapa seniornya. Begitu pula Yun Fei berkata, "Junior adalah Tumo Yun dari Sakte Qi Huang. Salam senior." Wang Ling hanya melirik mereka berdua dengan dingin, tapi dia tidak memperdulikannya dan hanya fokus pada lingkaran cahaya dalam bintang kehancuran. Wang Ling mengeluarkan binatang kekelawarnya dan memasuki lingkaran cahaya kuning, menyebabkan tiruan avatar kekelawar muncul dan melakukan pertarungan sengit. Tapi Wang Ling kembali menariknya. Setelah itu, Wang Ling sendiri yang memasuki lingkaran cahaya itu dan akhirnya tiruan Wang Ling muncul. Dia segera mengeluarkan pedang hitam untuk menyerang Wang Ling asli. Wang Ling juga demikian, mengeluarkan pedang hijau dan dua pedang saling beradu. Pada akhirnya, Wang Ling menghancurkan tiruannya itu dengan kesadaran ekstrimnya. Wang Ling menyadari meskipun tiruannya dapat menirukan dirinya, tapi tidak bisa menirukan kesadaran ekstrimnya. Namun begitu Wang Ling melangkah lebih jauh ke dalam lingkaran cahaya itu, dua tiruannya muncul lagi. Satu mengeluarkan pedang, yang lainnya memegang gulungan. Ekspresi Wang Ling asli tetap sama dan segera menerjang ke depan. Pada saat yang sama, dua tiruan Wang Ling ingin melancarkan serangannya, namun tiba-tiba berhenti sejenak karena Wang Ling membentuk segel dari ingatan Dewa Kuno. Jadi Wang Ling segera menerjang bagaikan meteor dan menargetkan tiruan yang memegang gulungan misterius.
Sementara Wang Ling palsu segera menembakkan pedang hitam ke arah Wang Ling. Namun langsung dihentikan oleh Wang Ling dengan lingkaran misterius, dan tiruan yang meluncurkan pedang itu langsung ditabrak oleh Wang Ling hingga hancur. Nah, sekarang tinggal satu, tapi dia langsung lari ketakutan. Namun kecepatan maupun kekuatan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Ling asli. Jadi akhirnya tiruan itu dihancurkan oleh Wang Ling. Namun jika kita mengacu pada animasi Donghuanya, itu lebih singkat, yaitu keduanya langsung dihancurkan dengan kesadaran ekstrim Wang Ling, guys. Kemudian Wang Ling berhasil keluar dari lingkaran bintang kehancuran. Setelah itu dia menghampiri Yun Fei dan Qian Kun yang saat ini tegang dan penuh hormat. Wang Ling bertanya di mana kota terdekat di sini. Yun Fei langsung menjawab sembari menggoda Wang Ling. Senior, tidak ada kota dalam radius 10.000 mil dari tempat ini. Tapi lebih dari 30.000 mil ke barat, ada sebuah kota bernama Qingling. Namun godaan Yun Fei tidak bergeming. Wang Ling tetap pada ekspresi dingin dan bertanya apakah di kota Qingling masih ada kultivator di tingkat formasi jiwa. Qian Kun langsung menjawab itu sudah tidak ada lagi. Yun Fei menambahkan bahwa 200 tahun yang lalu, Raja Iblis 6 Keinginan, Duan Moji, Kaisar Kuno, dan Meng Tozi telah menghilang setelah memasuki lingkaran bintang kehancuran. Dan para pengikutnya bolak-balik ke sini untuk mendapatkan petunjuk. Mendengar cerita itu, Wang Ling tidak menyangka sudah 200 tahun di tanah dewa kuno. Dia juga dengan dingin melihat Qian Kun yang merupakan anggota Meng Tozi. Qian Kun yang melihat lirikan mata Wang Ling yang dingin langsung sujud minta ampun. Namun karena Qian Kun terlalu ketakutan setengah mati, dia tidak berpikir jernih dan langsung melemparkan pasir ledakan racun. Wang Ling mengeluarkan pedang hijau di tingkat jiwa yang baru lahir dan menetralkan pasir racun itu. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan iblis Suligao untuk mengejarnya dan akhirnya melahap jiwa Qian Kun. Wang Ling membunuh Qian Kun karena dia tidak ingin berita tentang dia meninggalkan bintang kehancuran diketahui. Lalu Wang Ling menelan inti emas Qian Kun dan merasakan 80% kekuatan formasi inti diserap oleh tubuhnya. Dan hanya 20% menjadi kekuatan spiritual. Setelah itu Wang Ling membakar tubuh Qian Kun menjadi abu. Ketika Yun Fei melihat semua ini, wajahnya menjadi lebih ketakutan setengah mati juga. Menurut analisisnya, kekuatan maupun senjata yang dimiliki Wang Ling, terutama saat dia menelan inti emas Qian Kun, itu jelas di luar nalar Yun Fei. Namun untungnya dia juga menyadari bahwa Wang Ling tidak ingin informasi dirinya keluar dari lingkaran bintang kehancuran tersebar. Jadi Yun Fei dengan sigap menenangkan dirinya dan menyerahkan batu giok yang berisikan resep pil berharga pada Wang Ling. Dia juga meyakinkan Wang Ling agar tidak membunuhnya dengan mengatakan kalau dirinya adalah penduduk asli kota Qingling. Orang asing hanya boleh tinggal 3 hari, namun karena ada Yun Fei, Wang Ling bisa tinggal di sana semaunya dan tidak perlu bayar. Setelah mendengar penjelasan itu, Wang Ling memasangkan batasan di kening Yun Fei. Dalam 3 hari itu akan aktif. Jika dia berniat memberontak, itu akan langsung membunuhnya. Kemudian Yun Fei memimpin Wang Ling menuju kota Qingling. Dalam perjalanan, Wang Ling telah mulai memikirkan cara untuk membunuh Jimo, Teng Huyuan, Pu Nanzi, dan kultivator lainnya dari negara Zhao. Bahkan sakte mayat harus dimusnahkan Wang Ling. Selain itu, Wang Ling juga perlu mencari menyeluruh yang terkait bagaimana Teng Huyuan menemukan keluarganya. Setelah sampai di kota Qingling,
Wang Ling meminta Yun Fei membawanya ke rumahnya. Wang Ling berkata kalau dirinya tidak akan tinggal lebih lama di Laut Setan. Ketika Wang Ling pergi, dia akan menghilangkan batasannya. Saat ini Wang Ling juga telah memasangkan batasan kuno baru di kening Yun Fei dan membagi ruangan menjadi 2 serta batasan di antaranya. Setelah itu Yun Fei pergi meninggalkan Wang Ling. Namun tanpa dia sadari, Wang Ling telah menaruh iblis kekelawar di kening Yun Fei untuk melihat tingkah lakunya. Kemudian Wang Ling mengeluarkan 10 harta yang diberikan Dumo dan teman-temannya. Terutama dia memfokuskan diri pada harta cermin kuno dan mulai menghancurkan jejak kesadaran ilahi di dalamnya, lalu dimurnikan agar dia bisa digunakan. Setelah itu dia juga mulai membuat bendera terlarang. Tapi selama proses Wang Ling kekurangan sesuatu. Jadi dia keluar sementara ke kota Nandao di pavilion penyulingan harta karun sebelumnya untuk beli obat guys. Dan mengingat kembali kenangan bersama Ling Muan ketika melihat kulit naga yang dijual sebelumnya. Awalnya Wang Ling ingin mencabut batasan selir Yun setelah dia pergi, tetapi Yun Fei terlalu khawatir atau resah atas nyawanya dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu dia tidak melihat Wang Ling di kamarnya, dia mengambil tungku pil dan memurnikan pil obat. Kemudian dia diam-diam berpamitan pada Wang Ling mencari seseorang di kota Qingling untuk menghapus batasannya dan pil obat sebagai jaminan. Akhirnya Yun Fei bertemu dengan Qiu Siping yang menciptakan avatar naga raksasa di depan Yun Fei itu guys. Setelah itu Yun Fei mengkhianati Wang Ling untuk membebaskan dirinya dari larangan melalui Qiu Siping. Namun Wang Ling telah mengikuti dan berdiri di atas tebing. Dia telah menyadari semua tindakan Yun Fei selama ini melalui iblis kedua. Begitu Qiu Siping berusaha melepaskan larangan kuno, Wang Ling mengaktifkan larangan. Segera iblis kedua keluar dari kening Yun Fei dan menelannya sampai mati. Setelah ini Wang Ling akan membuat Qiu Siping berlutut memohon ampun dan memberitahu letak reruntuhan kuno. Dan Wang Ling akan dipaksa menjadi murid. Tapi sebelum itu dia akan memulai pembantaian besar-besaran dan bersiap menerobos ke tingkat jiwa yang baru lahir. Demi persiapan balas dendam yang akan segera dimulai.